ini kita berada di UPTD BPPTDK Yogyakarta. Di sini kita mau melihat proses cryopreservation dari semen sapi. Yuk disimak. Yuk. Cryopreservation semen sapi merupakan proses pengawetan sperma sapi dengan cara mendinginkannya pada suhu sangat rendah, biasanya menggunakan nitrogen cair untuk tujuan penyimpanan jangka panjang. Proses ini penting dalam reproduksi hewan karena memungkinkan penyimpanan sperma sapi yang berkualitas tinggi untuk digunakan dalam proses inseminasi buatan. Dengan cryopreservation, sperma sapi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan yang signifikan, sehingga memungkinkan penggunaan sperma tersebut untuk pemulihan hewan secara efisien dan efektif. Oke, yang berikutnya itu merupakan harga straw, yang dimana satu straw sendiri itu harganya adalah 6.000 per pieces. Kemudian tujuan jual belikan straw ini untuk konservasi genetik serta sebagai pembelajaran maupun penelitian. Pengumpulan semen sapi segar dilakukan dengan menggunakan alat vagina buatan atau AV yang terdiri dari corong AV dan vial tube untuk menampung semen sapi. Sebelum AV dipakai, pastikan suhunya berkisar antara 37-38 derajat Celcius menggunakan air hangat dan kemudian corong AV dilumasi pelumas. Waktu ejakulasi sapi biasanya ada pada mountingan keempat atau 5. Uji makroskopis. Uji makroskopis meliputi 4 parameter, yaitu volume, warna, kekentalan, dan pH. Pada umumnya, volume semen bervariasi berdasarkan bangsa ternak, yaitu sekitar 1-15 ml, menurut Centola 2018. Semen sapi dapat berwarna putih susu atau kekuningan-kekuningan yang disebabkan oleh kandungan riboflavin dalam semen. Warna semen bisa saja tidak tergolong warna di atas, yang menandakan adanya ketidaknormalan pada semen tersebut. Warna yang tergolong jernih sebagai indikasi konsentrasi spermatozoa dalam semen terlalu rendah. Warna hijau bercampur kekuningan-kekuningan disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Jika warna merah muda atau gelap menandakan adanya darah yang tercampur dalam semen. Semen sapi memiliki pH kisaran 6,2 sampai dengan 6,8 menurut Ismail 2014. Selanjutnya dilakukan uji kualitas sperma dengan pengujian motilitas, di mana sperma diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu, kemudian dilihat gerakan massa dengan standar minimal sperma segar yaitu 70%. Straw yang diletakkan di dalam towing berisikan air hangat. Selanjutnya dilihat kekentalan semen untuk mengetahui kepadatan atau konsentrasi sperma yang ada di dalamnya. Semen yang kental mengindikasikan tingginya konsentrasi sperma, maka diperlukannya pengenceran. Susu skim dan putih telur digunakan sebagai pengencer pada semen. Fungsi pengenceran sendiri adalah untuk mempertahankan viabilitas dan motilitas dari sperma saat proses penyimpanan, serta perlindungan terhadap sel sperma karena pengencer yang digunakan mengandung bahan-bahan yang mampu melindungi sel dari proses pembentukan kristal es. Spermatozoa dalam satu straw dilihat menggunakan spektrofotometer. Pengkodingan straw dilakukan sebagai berikut. Pertama adalah nama produsen atau asal pembuat semen beku. Kedua adalah kode batch yang terdiri dari kombinasi huruf sebagai tahun dan nomor urut produksi. Ketiga adalah kode nama pejantan. Keempat adalah nomor kode pejantan. Dan yang terakhir adalah kode jenis pejantan. Kemudian dilanjutkan dengan printing. Printing ini dilakukan dengan menggunakan mesin printing otomatis yang berfungsi untuk mencetak kode pada straw. Straw yang digunakan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sapi yang digunakan. Selanjutnya adalah proses filling dan sealing. Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk memasukkan sperma segar ke dalam straw sesuai dengan takaran yang sudah disesuaikan. Proses ini dilakukan menggunakan mesin sealing dan filling, di mana setelah sperma segar dimasukkan ke dalam straw, nantinya straw akan secara otomatis di-seal menggunakan mesin ini. Pada tahapan pre-freezing, setiap straw yang berisi semen akan disusun pada rak straw dan akan ditempatkan di dalam uap nitrogen cair sekitar kurang lebih 4,5 cm di atas permukaan nitrogen cair. Proses pre-freezing ini akan dilakukan di dalam storage container, yang dimana setiap straw yang berisi semen sapi akan diletakkan di atas permukaan nitrogen cair selama kurang lebih 5-9 menit sebelum memasuki tahapan freezing.
Selanjutnya, masuk tahap freezing, di mana semen dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius untuk disimpan. Tahap ini, pengenceran yang telah dilakukan sangat penting untuk meminimalisir ancaman seperti perubahan molekuler, perubahan membran, kerusakan mitokondria, dan dampak lainnya. Tidak lupa dilakukan pelabelan dengan memuat data jenis sapi dan tanggal disimpannya. Kemudian rutin dilakukan perawatan setiap 2 kali seminggu untuk ditambahkan nitrogen cair sebanyak 2-3 liter. Oke guys, jadi itu saja proses cryopreservation dari semen sapi. Seru bukan? Dadah!